Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan. Genki desu ka? Genki desu yo ne? Yokatta. Alhamdulillah minasan, saya diberi kesempatan lagi untuk meneruskan pembelajaran SSW pengolahan makanan yang sudah banyak partnya ya. Kemarin di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab 1 sampai bab 5 ya, tamat. Yang belum nonton silahkan ada di atas sini ya, kalian tinggal klik nonton part 5 terakhir. Jika ada yang belum nonton dari part 1 silahkan ada di video di sini ya, saya spillkan. Oke. Untuk video atau sesi kali ini kita akan masuk ke modul foto dan gambar. Modul foto dan gambar. Jadi yang sudah membeli modul dari saya berdonasi sebesar Rp50.000. Saya ucapkan terima kasih. Masih tahu lah ya, ada 2 modul kan. Modul yang bab sama modul yang foto. Nah, sekarang kita akan masuk modul yang foto dan gambar. Jadi sama juga pembelajarannya seperti ini metodenya. Kemudian kenapa harus mempelajari modul foto dan gambar? Ya karena nanti soalnya juga ada ya, diambil dari sini, diambil dari foto, diambil dari modul foto dan gambar. Kalau nggak salah itu nanti ada di section ketiga sama section keempat. Itu ada 5 soal ya. Jadi section 3 5, section 4-nya 5. Kalau nggak salah ya. Jadi itu berdasarkan pengalaman saya waktu itu ujian. Menurut saya modul foto dan gambar ini soal-soalnya itu mudah ya. Saya pun juga jujur waktu pertama kali ujian saya nggak belajar. Saya malah nggak belajar modul foto dan gambar ini karena saya nggak tahu. Taunya SSW pengolahan makanan itu ya bab 1 sampai bab 5 dan ternyata ada modul tambahan lagi ya ini ya. Dan saya kerjain begitu saja ya, untung saja mudah dipahami ya karena ya kotobannya alhamdulillah gampang, jadi ya gampang akhirnya saya bisa alhamdulillahnya. Langsung saja kita mulai. Kebetulan saya juga nggak memeriksanya, ternyata modul foto dan gambar yang saya pakai itu adalah modul yang terbaru ya, jadi Dainihang Nishen ni Junen Sangatsu. Jadi ini terbitan terbaru ya. Jadi tahun 2022 bulan 3 dan sama aja isinya ya ternyata ya dari yang tahun-tahun sebelumnya. Ya seperti biasa ada juga yang bahasa Indonesianya juga ya nanti ya. Jadi kalau misalnya belum paham melihat bahasa Jepangnya pusing-pusing, kalian bisa sambil melihat yang bahasa Jepang. Alangkah baiknya bisa kalian print ya modul yang dari saya. Terima kasih ya sekali lagi yang sudah membeli atau berdonasi untuk modul-modul saya. Arigatou gozaimashita. Oke, oh ya untuk kemudian di modul foto dan gambar ini saya tidak mencantumkan kotobannya. Jadi nanti kalau misal ada penjelasan ya kalian nanti menyerap kotoba-kotoba baru lewat penjelasan saya aja. Saya juga pasti akan menjelaskan kotoba-kotoba barunya ya. Kalian tinggal catat sendiri aja ya. Jibun de kaite kudasai ne. Hai. Oke, kita mulai saja ya. Modul foto dan gambar untuk section 3 dan section 4 nanti di ujian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar-lancar, semoga paham ya. Wakaranai koto ga attara komento shite kudasai ne. Jika ada yang tidak dimengerti kalian silakan komen. Nah, ini ya seperti judulnya modul foto dan gambar ya, berarti banyak foto dan gambarnya. Nah, nanti di sana di soalnya juga gambar-gambar ini tuh muncul ya. Gambar-gambar ini muncul. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Koguya Fubing Bakono Seiri Seito. Nah, ini yang pertama ya. Ini nggak usah dibaca. Jadi kogu itu kan peralatan ya. Dogu, kogu itu sama aja ya. Fubing bako, jadi koguya fubing bako, jadi peralatan dan kotak peralatan. Jadi cara seiri seton ya, seiri seton kan tata letak ya, peletakan ya, tentang merapikan
yang namanya kotak untuk peralatan. Oke, di sini jadi cara belajarnya untuk yang di foto, yang modul foto dan gambar ini ya, yang foto terutama ya. Sekarang kita yang foto dulu ya. Ini kan foto-foto ya saya angkat. Itu ada 2 poin minasang yang wajib kalian pelajari, yaitu yang tentang pertama kaisetsu sama pointo ya. Nah, pokoknya ini ya. Jadi kalian harus tahu dulu ada kaisetsu sama pointo. Kaisetsu itu bahasa Indonesianya adalah penjelasan atau teori ya. Kemudian kalau pointo ya poin. Nah, soalnya itu diambil antara dari kaisetsu maupun dari pointo. Dari setiap gambarnya ini kalian wajib pelajari tentang kaisetsunya maupun pointonya. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama ini ada foto ya. Ada foto minasang dua ini, kiri dan kanan. Itu nanti keluar ini kiri kanannya itu keluar semua ya. Jadi ini jadi satu. Jadi foto yang pertama ini jadi satu ya. Jadi tentang peletakan dan merapihkan peralatan dan kotak peralatan. Jadi kan kalau misalnya peralatan itu kan ada banyak ya. Nah, kalau misal di gambar sini ya ada kunci pas ya, kemudian ada obeng, kemudian ada ini ya renci ya, kunci Inggris ya. Terus kemudian ada bangseng kata ya, gunting untuk kawat, ada hanma juga, ada palu ya, dan lain sebagainya. Yang ada tang juga ya. Nah, ini adalah yang namanya seiton ya minasang. Seiton. Seiton itu kan merapikan barang-barang, meletakkan barang-barang dengan posisi yang pas sehingga ketika kita mencarinya itu gampang. Jadi misalnya ini ada bangseng kata ya, pemotong kawat. Dia di sini letaknya. Ya seterusnya bakal di sini kalau orang Jepang ya. Kalau misal kita belajar di Jepang kita bakal paham. Tidak boleh ini yang namanya bangseng kata dari yang di sini terus tiba-tiba kalian pindah di sini. Itu nggak boleh. Jadi semuanya memang harus yang namanya rapi, tertata rapi. Itu ya, Jepang itu enaknya di situ. Jadi kalian belajar merapikan sendiri peralatanmu. Terus untuk apa sih kok bisa di sini terus, nggak boleh dipindah-pindah? Ya karena ketika kita akan mencarinya itu akan lebih mudah. Nah, seperti itu. Ini foto yang pertama seperti ini ya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah foto yang namanya fubing bako atau kotak peralatan ini nih yang namanya yang warna abu-abu ya. Ya di sini juga ada sama ya. Dia diletakkan ya di lemari lah ceritanya ya. Nah, terus maksudnya apa? Nah, ini kan kotaknya itu sama semua ya bentuknya, sama semua. Nah, terus maksudnya apa lagi? Nah, di sini maksudnya. Di sini tuh ada foto minasang. Kalian lihat di sini ada foto. Sashing ya. Nah, sashing ini fungsinya untuk apa? Gitu kan. Sashing ini fungsinya adalah untuk membedakan isi di dalam kotak ini. Jadi kan kotak ini sama, tapi dengan adanya foto ini kita bisa tahu isi dari kotak tersebut tanpa membukanya, tanpa mengacak adul terlebih dahulu. Paham kan di sini? Jadi yang di sini adalah untuk gambar yang pertama ini atau foto yang pertama ini adalah untuk menjelaskan bahwa fungsi dari foto ini itu sangat bagus untuk menggambarkan isi di dalam kotak tersebut agar kita tuh ketika mencari suatu peralatan kita nggak bingung. Kita dengan melihat fotonya kita tahu oh ini isinya ini, oh ini isinya itu. Nah, seperti itu ya. Nah, penjelasanku itu adalah dengan bahasa Indonesia. Nah, sedangkan di sini kita akan membahasnya menggunakan bahasa Jepangnya ya. Yang pertama adalah saya gedein. Koguya fubing bako wa dono yoni hokkan shite imasu ka? Nah, ini adalah bagaimana cara penyimpanan kotak ya, peralatan. Ini gitu. Idari no shashin wa. Nah, idari no shashin wa itu maksudnya yang ini ya. Jadi foto yang sebelah kiri. Yang ini ya kita fokus dulu. Hidari no shashin wa kogu wo senyo boxu ni katazuke. Nah, jadi ini adalah sebelah kiri adalah cara merapikan ya, cara merapikan dogu-dogu peralatan-peralatan dengan benar. Oku basho ni wa kogu no irasto ga ya kakarete imasu. Nah, jadi
di sudut ini, nah ini juga sama ya, di sudut. Ini juga foto, ini foto kecil. Jadi di bagian sudutnya itu ada yang namanya irasto. Nah, kalian harus ketik sendiri atau tulis sendiri. Irasto itu ilustrasi ya. Jadi bahasa Jepangnya, bahasa Indonesia dari irasto itu ilustrasi. Kakaretimas ya, tertempel ya. Jadi ini adalah susunan, foto ini adalah susunan dari cara peletakan alat-alat yang ada di sini. Jadi kalian ketika meletakkan peralatan di sini harus sesuai dengan yang ada di foto. Itulah gunanya foto tersebut. Paham ya? Kalau tidak paham silakan diulangi lagi, di replay lagi ya, mundur lagi. Lanjut kita. Yang ketiga ya, irastoga arunode. Nah, karena ada ilustrasi, koguga tarinai tokini. Saya gedein lagi, maaf. Irasto ga aru node koguga tarinai tokini wa suguni mitsukeru koto ga dekimasu. Jadi karena ya aru node kan karena ada ilustrasinya ya kan. Koguga ya, kogu kan ini ya alat-alatnya. Tarinai toki, tarimas kan cukup, tarinai berarti tidak cukup. Toki pada saat peralatannya tidak cukup, suguni mitsukeru kotoga dekimasu ya, akan segera gampang ditemukan. Jadi seperti penjelasan saya tadi ya. Jadi ketika kita meletakkan barang dengan tepat ya, dengan baik, ketika kita butuh barang tersebut atau alat tersebut langsung segera ditemukan gitu loh. Jadi nggak bingung. Itu nanti fungsinya itu akan ini ya, meluas, melebar ya. Jadi ketika kita bekerja ya kan, kemudian kita meletakkan peralatan dengan benar ya, dengan baik seperti ini ya. Kemudian kan kita butuh, misalnya kita butuh obeng, ya langsung ya. Jadi kan ketika obengnya dengan cepat kita ambil, dengan cepat ada, nah itu berarti akan menghemat waktu kerja kita. Ya, daripada ketika obeng ini nanti acak-adul di mana letaknya, itu akan memperlama. Obeng di mana ya? Obeng di mana? Nah, akhirnya nggak efisien ya. Jadi waktunya akan menjadi semakin panjang. Oke. Lanjut yang keempat adalah Migino Shashingwa ya, Fubing Bako o Senyono Tanani Okang Shi. Nah, jadi ini ya, ini yang sekarang kita lagi membahas. Yang ini yang sebelah kanan ini adalah kotak penyimpanan peralatan ya. Yang sebelah kanan. Hakono nakano fubingo shashin de shimeshite imasu. Nah, jadi di sini itu juga tertempel yang namanya foto-foto yang tadi saya jelaskan ya. Kono shashin ni yote ya, berdasarkan foto tersebut doko ni naniga aru noka suguni wakarimasu. Tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi ketika ada foto-foto ini, ada sesuatu di dalam kotak tersebut, ada apa di dalam tersebut ya. Terutama ketika kita akan mencarinya itu akan segera diketahui dengan cepat. Nah, jadi yang nomor satu ini kita adalah sedang membahas fungsi dari foto-foto ini tersebut ya, yang saya kotak-kotak biru ini. Jadi fungsi kotak-kotak tersebut yang gambar foto sebelah kiri itu adalah untuk ibaratnya itu ilustrasi dari gambaran dari tata letaknya. Jadi kita mengikuti dari foto yang ada di sini, kemudian yang kanan ini adalah fungsi dari shashing tersebut adalah untuk mengetahui apa yang ada di dalam kotak-kotak ini agar cepat diketahui. Nah, seperti itu. Waktu itu saya keluar ya minasang tentang soal ini, tapi bukan yang sebelah kiri pembahasannya, tapi yang sebelah kanan ini. Jadi fungsi dari shashing dari foto tersebut itu untuk apa ya? Ini jawabannya adalah ini. Oke. Jadi ketika fungsi foto tersebut itu apa? Jadi shashini yote doko ni nani ga aru no ga suguni wakarimasu. Ini shashing. Fungsi dari foto tersebut. I desu ka? Wakarimasu ka? Pointonya ini nggak usah dibaca ya, karena yang terpenting ini. Pointonya sebenarnya sama aja ya sini. Jadi langsung saja kalian ke kaisetsunya ini, bagian yang mulai dari sini nih. Kalau untuk kisi-kisinya ya, mulai dari sini sampai sini. Kalian baca. Oke? Lanjut. Yang kedua, ini next saja ya.
Kita lewat aja karena tidak ada soalnya. Nah, ini foto yang ketiga minasan. Ini foto yang ketiga. Ini tentang Seiso Yoguno Seiri Seiton. Nah, ini kalau yang tidak paham ini gambar apa, ini ya gambar di dalam pabrik ya. Kemudian ini di sini ada yang namanya alat atau tempat untuk meletakkan waipa. Mizuki waipa. Waipa itu wiper ya, minasan. Wiper kalau di mobil kalian tahu kan wiper yang ada di depan kaca itu, di kaca mobil. Nah, fungsinya tahu ya. Fungsinya adalah untuk menyingkirkan air ya. Itu sama. Nah, waipa ini kan jadi kayak alat pel kalau di Jepang. Ini kan karet yang hitam ini ya. Fungsinya sama, yaitu untuk menyingkirkan air ya, agar cepat kering lantai tersebut. Nah, ini yang kedua, ini adalah gambar dek burashi ya. Ini adalah sikat untuk lantai ya. Sikat untuk lantai. Biasanya kenapa dinamakan deck? Ya, deck itu kan di kapal ya, lantai di kapal. Nah, itu jadi untuk membersihkan lantai kapal agar cepat kering. Pokoknya fungsinya kedua ini adalah untuk mengeringkan ya, mengeringkan lantai dari air waipa maupun deki burashi ya, sama fungsinya untuk mengeringkan dari air. Kalian fokus dulu gambar yang ini. Pokoknya ini tentang waipa dan deki burashi. Nah, untuk langsung saja kita poinnya ke sini ya. Saya terlalu stabilo terlalu banyak ya. Sebenarnya ini aja ya. Saya bacakan ya. Korewa Mizuki Ri waipa ya deki burashu sukata toni. Ya, itu adalah ilustrasi gambar ketika waipa dan deki burashi setelah dipakai digantung-gantung seperti ini, wajib digantung-gantung seperti ini. Poin dari foto ini adalah ini yang namanya deki burashi sama waipa ini setelah digunakan itu jangan kalian taruh di lantai, jangan kalian taruh, itu nanti ada tempat sendiri untuk menggantungnya. Misalkan bagian bawah ini, bagian ujung ini menggantung dari lantai. Tuh, maksudnya seperti itu ya. Kansoshi yasui yoni suru shite hokan shiteiru rei desu. Jadi ini adalah contoh peletakan waipa dan burashi ya, digantung untuk apa ya? Kansoshi yasui ya. Kansoshi yasui, kanso itu kering ya. Yasui berarti gampang kering, mudah kering ya. Ini adalah gambaran ketika kalian selesai menggunakan waipa dan deki burashi, kalian letakkan dengan cara menggantung. Fungsinya adalah agar cepat kering ini nih. Jadi selain fungsinya agar cepat kering, dengan cara menggantungkan seperti ini, otomatis akan terhindar dari yang namanya bakteri atau mikroorganisme. Jadi ada penjelasannya di sini. Oke. Dari sini ya. Deki burashi nado no seiso yogu o ya. Jadi pembersih lain-lain ya. Dan juga pembersih seperti deki burashi ini. Yogoreta mama ya, jadi kotor, dia dibiarkan dalam keadaan kotor, nureta mama dibiarkan dalam keadaan basah, kemudian diletakkan gitu ya. Bisebutsu ya, kabi itu jamur, bisebutsu itu mikroorganisme, diingat ya. Hasei suru kotoga arimas, hasei suru kotoga arimas, bisa menimbulkan atau bisa tumbuh yang namanya jamur maupun mikroorganisme gitu loh. Hai segi, langsung kita ke Irasutoyong ya. Paipu no shita kabe giwa no seiso. Seiso pembersihan, kabe giwa, kabe gawa. Jadi yang dimaksud kabe giwa ini, kabe itu kan dinding. Nah, giwa itu pojok-pojok dinding. Nah, ini ya. Ini. Daerah-daerah sini ya, minasang nih, pahami. Oke. Nah, di sini. Nah, biasanya kan yang namanya mesin-mesin itu pasti nggak terlalu mojok ya, dengan dinding nggak terlalu berdempetan, pasti ada yang namanya skima ya, ada yang namanya celah ya. Nah, ini yang dimaksud kabegiwa. Kemudian paipu no shita, paipu itu kan pipa ya, diingat ya, paipu pipa, shita bawah pipa. Nah, pipa yang namanya pipa kan dia itu kan terus menerus yang namanya mengalirkan entah itu gas, entah itu air ya, dan lain-lain. Nah, itu kan otomatis ada yang namanya korosi atau kebocoran, bisa jadi ini biasanya ada kotoran-kotoran seperti ini. Nah, itu sekarang kita mempelajari tentang
di bawah pipa dan di celah atau di pojok dari dinding gitu ya. Kemudian ini pentingnya adalah ya seperti biasa ya, kaisetsu dan pointo, teori dan poinnya. Ini sangat mudah ya minasang. Jadi ketika kalian mengetahui atau kalian mendapatkan soal yang pai yang ini ya, pai punoshita maupun yang kabe giwa, langsung ke poin yang sudah saya tandai ya. Ini yang pertama, korewa pai punoshita ya kabe giwa ni yogore ga tamateiru rei desu. Jadi itu adalah ya, di sini dan di foto ini adalah contoh dari kotoran-kotoran yang mengendap ya, baik di bawah pipa maupun di celah dinding gitu ya. Pointonya langsung. Nah, di sini jawabannya di sini ya. Kalau yang di soal ujian jawabannya di sini di pointonya ini. Seisho teiki teiki ni kichinto shinaito. Nah, jadi artinya kalau kamu tidak rajin-rajin membersihkannya, ya, teiki-teiki itu dengan sering ya. Kalau kamu tidak rajin membersihkannya, bisebutsu ga haseishi akan menimbulkan yang namanya mikroorganisme. Sore ga kaze ni nokotte, bukan nokotte, maaf. Sore ga kaze ni notte mai agari shokuhin o osen suru koto mo arimasu. Nah, jadi maksud dari poin yang di sini adalah ketika kamu tidak rajin bersih-bersih ini ya tadi yang sudah saya jelaskan, itu pun akan bisa menimbulkan yang namanya mikroorganisme. Nah, ketika mikroorganisme itu sudah tumbuh, selanjutnya adalah dia akan terbang bersama angin, kazeni note ya, naik angin ya, kazeni note, ya, kemudian dia akan naik ke permukaan ya, pokoknya dia terbang di udara. Nah, besar kemungkinan dia akan shokuhin o oseng suru kotomo arimasu, bisa menimbulkan yang namanya kontaminasi kepada shokuhin, produk makanan. Oseng suru ya, oseng suru kan mengontaminasi gitu ya. Oke. Segi. Nah, selanjutnya ini adalah eakong. Ini adalah eakong. Kalian tahu eakong? Tahu lah ya, kalau yang sudah sering belajar dari Jepang. Makanya wajib ya, disclaimer minasang, yang namanya pelajaran SD Pengelolaan Makanan ini jangan kalian ikut pelajaran saya sebelum kalian ya minimal bab 40 ya. Baik Mina maupun buku lain. Kalau misal kalian kotobanya masih cetek ya, masih bab 10, bab 15, mending jangan dulu karena ini udah the next level minasang, level selanjutnya ya. Syukur-syukur sudah lulus JFT, ya, itu lebih bagus ya karena akan lebih mudah dalam penyerapan kotoba-kotoba baru ya. Itu disclaimer ya minasang. Ini kalau eakong aja nggak tahu, parah sekali ya. Eakong itu adalah AC ya minasang, air conditioner ya. Nah, di dalam pabrik itu kan pasti juga yang ada yang namanya AC. AC di Jepang kan bisa panas, bisa juga dingin juga ya. Ada heaternya juga, nggak tahu juga ya. Mungkin di Indonesia ada juga. Mungkin saya yang katro bagaimana yang nggak tahu ya. Intinya AC di sana pada saat musim dingin bisa menjadi penghangat, pada saat musim panas bisa menjadi alat untuk mendinginkan ruangan ya. Nah, yang namanya AC ini kan pasti ada yang namanya jalur-jalurnya ini ya, pipanya ini ya. Pipa-pipanya ini. Ini sering keluar minasang. Jadi ini sering keluar, kemarin murid saya juga keluar tentang AC ini. Itu tentang perawatan AC sih sebenarnya. Gampang ya. Nih kaisetsunya adalah eakong no seisho teki-teki ni kichinto okonatte inaito ya. Jadi intinya sama aja kayak tadi. Jika AC-nya itu tidak sering dibersihkan, eakong no naibu ni ya, naibu itu di dalam, bagian dalam eakong, haseishita kabiya hokori ya. Kabi itu jamur, diingat. Hokori itu debu ya. Jadi di dalam AC-nya itu akan menimbulkan yang namanya jamur dan debu ya, menumpuk. Ya otomatis yang namanya AC itu kan dia menyemburkan yang namanya udara ya. Nah, udara itu kalau misalnya dalamannya kotor, ada jamur, ada debu ya, otomatis akan menimbulkan efek yang jelek juga ya. Otomatis udara yang kita hirup dari AC tersebut udara yang kotor. Gitu maksud ya. Oke, pointonya ini adalah ini nih.
caranya ya. Jadi harus ranjangnya dibersihkan intinya gitu ya. Kono kukitori ire uchi no ya firta. Nah ini ada kotoba firuta. Firta itu filter ya. Teki-teki ni senjo mata wa kokang shite sono hiroku mo sukemasu. Di bagian filter untuk pergantian udara ya di dalam AC-nya tersebut ya. Filternya itu harus rajin dibersihkan ya, senjo. Teki-teki itu rajin lah ya, sering gitu ya. Matawa itu atau kokang shite, kokang shimas itu menggantinya ya, kokang. Dan juga kalau perlu ya diperlukan yang namanya kiroku. Kiroku itu pencatatan. Kiroku mosuke mas. Jadi perlu juga yang namanya pencatatan. Pencatatan apa tuh maksudnya sensei? Pencatatan nih kapan dibersihkan. Penjelasan poinnya AC-nya itu ya minasang. Ini keluar minasang. Wajib ini. Gambar AC ini sering keluar. Lanjut yang keenam minasang. Nah, lanjut yang keenam. Ini foto apa sensei maksudnya? Nah, ini saya jelaskan. Jadi di dalam pabrik itu terlebih biasanya di dalam bukan di dalam ya di mesin-mesinnya itu biasanya ada yang namanya tempelan-tempelan kertas seperti ini ya. Tempelan-tempelan kertas seperti ini. Biasanya ini berisi tentang pengumuman-pengumuman atau isinya itu penting ya. Misalnya ini tentang Anzeng Daichi ya, tentang pengamanan, keamanan gitu ya. Misalnya jangan menggunakan mesin ini lagi rusak atau mungkin ini cara penggunanya, tata cara penggunanya. Jadi kertas-kertas kayak gini nih biasanya berguna. Nah, masalah di sini adalah kertas ini nih sobek gitu loh. Kertas ini nih sobek ya. Kemudian ada yang luntur juga nih ya. Huruf-hurufnya jadi luntur kayak gini kan otomatis nggak bisa dibaca ya. Kanji aja udah susah apalagi udah kayak gini ya. Jadi makin sulit ya dibaca ya. Makanya ini bagaimana cara mengantisipasi, ya, mengatasi yang namanya kertas itu sobek, ya, atau luntur, ya. Bagaimana caranya? Nah, dijelaskan di sini. Langsung ke poinnya, minasang. Jadi bagaimana cara agar kertas-kertas tersebut itu terhindar dari yang namanya sobek maupun kotor, ya. Keiji Butsuwa, nah ini nih. Kalian langsung cari pilihan yang ada pouchi atau tomena shito ya. Pouchi atau tomena shito ni ireru to mizu nureo fusegu koto ga deki yabure no boushi ni mo narimasu. Nah, jadi akan mencegah yang namanya dari sobek ya maupun kemasukan air gitu ya. Ini apa sensei pouchi atau tomenashito? Pouchi atau tomenashito itu adalah laminating. Nah, kalian tahu lah ya laminating ya. Laminating pasti paham lah ya, sering fotokopi ya pasti paham ya. Laminating kertas laminating. Itu untuk menghindari kemasukan air atau terjadinya sobek. Easy desu ne. Yokata. Sige. Baik, langsung ke halaman, bukan halaman ya, ini sih halaman 8, tapi gambarnya ini ada di gambar yang ke-7 ya, Ibutsu Konyu no Boshi. Jadi cara pencegahan kontaminasi benda asing. Nah, di sini ada yang namanya jalur-jalur kabel ya. Ini pipa ya, ini pipa. Kemudian ini selang minasang, selang ya. Nah, ini ya, jadi ini maksudnya ya, saya jelaskan dulu dengan bahasa Indonesia. Ini adalah tata cara, ya sebenarnya langsung ke sini aja ya, tata cara kalian menggulung selang. Jadi nanti mungkin di beberapa pabrik kalian itu ada yang namanya selang ya. Selang itu kan nanti bisa, ya selang tahu sendiri ya gunanya untuk apa gitu ya. Nah, yang namanya saat penggunaan selang itu ketika sudah selesai digunakan itu, jangan kalian letakkan begitu saja di atas lantai ya. Grup gitu ya, itu nggak boleh karena apa? Yang namanya korosi, bukan korosi sih, yaitu kan yang namanya selang itu pokoknya nanti ketika kalian letakkan terus di atas tanah itu nanti akan mengelupas ya,
Nah, itu bagaimana caranya agar tidak mengelupas. Itu harus digantung. Nah, nanti di sini tuh biasanya ada alat untuk, bukan alat ya, jadi ada kayak semacam paku gitu ya. Nah, itu nanti kalian gantung di situ. Jadi yang namanya selang-selang itu nggak boleh yang namanya diletakkan di tanah begitu saja ya. Harus digantung untuk menghindari yang namanya mengelupas selangnya atau mengganggu orang lewat gitu ya. Mengganggu orang jalan atau mesin-mesin yang jalan gitu ya. Ini poin, langsung ke poin tonya saja ya, Minasan di sini. Belajar sama saya itu nggak ribet ya. Langsung ke poin tonya, jika kalian melihat gambar seperti yang di atas, itu penjelasannya adalah ini. Makitote okareta hosu. Nah, ini ya. Supaya yang belum tahu bahasa Jepangnya, selang itu adalah hosu ya, Minasan. Hosu itu selang. Sentangga yukani suiteimasen ka? Nah, gitu. Apakah kalian masih sering melihat uh, selang yang setelah dipakai itu maki mas itu digulung ya, digulung kemudian diletakkan begitu aja di atas lantai gitu ya. Nah, caranya kemudian yang biasanya jawabannya ada di sini ya, Hosuno sentangga waruku natari yogoretari shinai yoni, agar bagian selang itu tidak ini ya, waruku nai natari ya. Jadi agar bagian selang itu tidak menjadi jelek maupun kotor. Hosu sentangga yukani sukanai yoni hokang shimasu. Gampang ya. Jadi poinnya ini. Jadi ketika kalian setelah menggunakan selang itu ya, itu agar tidak menjadi jelek selangnya maupun menjadi kotor, itu setelah penggunaan jangan kalian letakkan ya, yukani sukanai yoni hokang shimasu. Jangan letakkan selang tersebut di atas lantai setelah digunakan. Poinnya seperti itu. Kemudian yang gambar ini nggak tahu ya, saya nggak pernah menemukan atau siswa saya juga nggak pernah menemukan gambar ini keluar atau tidak. Jika ada yang pernah melihat soal ini, komen saja di bawah ya. Poin yang ke-9 juga saya tidak pernah melihatnya, ini tentang robot pembersih sebenarnya ya. Jadi robot pembersih ini harus ada di loker-loker yang tidak ada sunokonya ini. Jadi kalau misalnya ada sunokonya, si robot ini nggak bisa jalan. Jadi harus bersih dari sunoko ini. Oke, langsung lanjut. 11 tidak ada. Nah, ini yang ke-12 ya. Jadi ini tentang fungsi dari ini natrium, natrium youeki. Jadi natrium itu ya, ini fungsinya adalah untuk mensterilkan burashi. Burashi itu tahu ya, burashi itu sikat. Jadi ini adalah fungsi dari natrium ini. Nah, namanya natrium apa kalian cari sendiri di yang bahasa Indonesia ya. Jadi fungsinya itu adalah untuk mensterilkan ini burashi. Nanti kan kalian sering menggunakan sikat ini untuk bersih-bersih. Nah, sikat tersebut kan otomatis yang namanya sikat ya. Sikat itu kan pasti membersihkan kotoran-kotoran yang kecil. Nah, bagaimana caranya agar kotoran-kotoran kecil itu luntur ya? Yaitu menggunakan ini cairan ini, natrium ini untuk mensteril. Ini ada gambarnya, ini ada buktinya. Nah, jadi ketika burashi ini di mikroskop ya, pakai mikroskop sebelum menggunakan natrium ya. Ini digunakan sebelum menggunakan natrium, ini masih banyak sekali bakterinya di sini ya, atau mikroorganismenya. Kemudian digunakan tuh ditetesin apapun diapain nggak tahu ya. Ini setelah 10 menit ya, sudah semakin berkurang, dan 20 menit sudah tidak ada sama sekali, bersih gitu ya. Jadi seperti itu fungsi dari natrium ini ya, natrium youeki ya. Oke, ini tentang natrium. Kalian baca pasti langsung paham ya, gampang kok. Kemudian pointonya juga dibaca ya. Jadi dari cara penggunaan natrium ini pada dasarnya itu seringnya 100 sampai 200 ppm ya. Seperti itu. Oke. Kemudian langsung kita lanjut ke poin 16 ya. Soto karano mushino shinyu taisaku. Nah, jadi artinya adalah tindakan terhadap masuknya serangga dari luar. Nah, ini ada kotoba yang namanya sukima ya. Sukima, kalian harus tahu sukima ya. Sukima.
Sukima itu celah ya minasan. Sukima. Jadi kan ini ada gambar rolling door ya. Rolling door tahu ya, yang buat kita buka tutup toko ya. Kalau punya toko paham lah ya. Rolling door atau shata ya, kalau bahasa Jepang itu shata, ini bisa untuk garasi juga ya. Kemudian ada pintu biasa. Nah, di sini ada sukima, ada celah. Nah, celah ini minasan. Celah. Oke, paham ya? Nah, itu bagaimana caranya agar celah ini tuh tertutup. Kalian langsung ke pointonya saja ya. Pointo dari yang gambar tersebut ya. Gambarnya ini diingat ya. Shata ya, dan pintunya ya. Sukima itu celah. Pointo. Ya, saya bacakan. Mushiwa hikari ni saseware. Nah, jadi sasoware, maaf. Jadi yang namanya serangga itu sangat tertarik terhadap hikari, cahaya. Wazukana sukimakara haitekimasu. Ya, jadi dia bisa, yang namanya serangga kan kecil, dia bisa masuk ya dari celah-celah yang ada di dalam gambar ini contohnya ya. Kemudian bagaimana cara agar celah-celah tersebut itu tidak ada gitu ya. Yang pertama adalah madoni kurai shito haru. Jadi kalian harus menempelkan kuroi shito ya. Kuroi shito itu kayak apa ya, kain hitam di dalam jendela ya. Bukan di dalam ya, pokoknya di bagian jendela itu kalian harus taruh kain ya, atau sesuatu yang berwarna hitam ditempelkan. Kemudian yang kedua, iriguchi no sata o nijuni suru. Maksudnya adalah sata ya. Tadi kan sata itu bahasa Indonesia adalah rolling door ya. Rolling door itu harus kalian double ya. Nijuni suru harus kalian double. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah katen. Ya, o sukeru nadono taisaku o toru kojo ga oku arimasu. Jadi gunakanlah katen. Katen itu streaming ya. Agar yaitu untuk menolak serangga-serangga masuk dari luar. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian ya siapa tahu ini keluar ya di nomor 19 tentang Yuka Haizuko no Seiso. Jadi pembersihan, terutama ini bagian-bagian kamar mandi ini ya. Bagaimana caranya agar celah-celah seperti ini itu tidak menimbulkan undangan-undangan ya yang tidak kita undang, yaitu gokiburi ya. Gokiburi ini adalah coro, atau bahasa Indonesianya kecoa, bahasa saya itu coro ya. Bahasa Jepangnya adalah gokiburi, kecoa. Ya. Jadi ichinichi sagyoga wata atau wa yukao ya deki burashi de arai ya. Jadi lantainya itu kalian bersihkan menggunakan tadi ya deki burashi. Shuibin o noko sanai yoni shimasu ya. Jadi jangan sampai ada air yang mengendap ya. Yukawa dekiru dake kanso saseru kotoga taisetsu desu. Jadi sebisa mungkin harus kering ya. Oke minasang, ini adalah akhir dari modul yang foto ya. Untuk selanjutnya ya, video selanjutnya kita akan masuk ke modul yang gambar. Jadi seperti itu aja ya untuk yang modul foto. Dari beberapa foto yang ada di sini nanti hanya diambil 5 soal. Jadi tidak tahu mana yang akan keluar minasang. Tapi insya Allah kalau kalian mengikuti belajar dari saya ini, insya Allah bisa ya. Karena saya juga ini tidak ngaco ya, tidak ngasal. Ini berdasarkan riset dari saya sendiri maupun murid-murid saya yang sudah pernah mengikuti ujiannya. Oke, jika ada pertanyaan silakan komen ya. Jangan lupa minasang selalu dukung terus YouTube saya, channel saya dengan cara subscribe dan like video saya. Kemudian share jika perlu ya. Sharing di media-media sosial, mau TikTok ya, mau Instagram ataupun di Facebook ya. Oke, nite kurete arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nite kurete arigatou gozaimashita.